Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan kali ini saya Alvin sebagai pengurus dan mentor dari Al-FTPQ ingin sedikit memperkenalkan dan memperlihatkan suasana dari sekolah SD OSB School. Jadi ada TK, ada SD, dan ketika sore kita pakai buat TPQ Al-FTPQ 001. Jadi pada kesempatan kali ini kita ingin sedikit menjelaskan atau memperlihatkan bagaimana sih keadaan suasana dan desain dari Al-FTPQ 001 dan OSB School. Ayo kita bisa langsung masuk ya. Kita lihat-lihat bagaimana keadaan dalamnya. Oke, baik, jadi sekarang langsung kita masuk ya. Kita lihat suasana, keadaan, dan desain dari OSB School dan Al-FTPQ yang mungkin ini bisa menginspirasi dari teman-teman semua, sahabat semua. Jika ingin mengikuti desain dari TPQ kami, sekolah kami, silakan bisa mengikuti desainnya. Ataupun kalau tertarik ada yang ingin memasukkan saudaranya, anaknya, dan sebagainya ke lembaga kita, maka kita sangat masih membuka peluang untuk peserta didik ya. Dan ini berlokasi di daerah Tangerang Selatan, BSD, dekat stasiun Rabuntu Perumahan The Green. Jadi silahkan jika ada yang ingin mampir, jika ada yang ingin bersilaturahim atau mungkin mampir dan sebagainya ke sini, itu bisa langsung mendatangi alamat yang sudah tertera tadi. Baik, sekarang kita bisa langsung masuk ya. Oke, baik, kita langsung masuk ya ke ruangan OSB School, dan ini juga sekaligus ruangan Al-FTPQ. Ayo kita langsung masuk. Iya, jadi ini adalah pemandangan suasana dari OSB School. Jadi di sini kita bisa lihat ini TK, SD, OSB. Ya, ini adalah bagian learning center. Jadi alhamdulillah tahun kemarin 2020 kita lembaga OSB sudah sama-sama meresmikan lembaga learning center, yang mana kemudian sebagai langkah awal kita membuat Al-FTPQ yang kemudian diikuti dengan pembuatan OSB School, dan alhamdulillah sekarang sudah jadi. Ini sekarang sudah resmi kita berjalan selama hampir 1 tahun kurang, TK, SD, OSB, dan tambahan satu lagi Al-FTPQ ya. Tapi di sini nggak ditulisin karena Al-FTPQ sifatnya nanti berbeda lagi ya. Untuk sekarang di sini kita terterakan itu TK dan SD OSB. Oke, ini lambangnya, ini lambang dari OSB Learning Center ya. Jadi kalau teman-teman ingin tahu lambang dari kami, ini lambang dari OSB Learning Center. Oke, kita lanjut. Jadi ini desain interiornya ya, desain bagian dalamnya. Di sini kita lengkapi dengan berbagai macam desain-desain supaya anak-anak itu melihat pemandangan yang adem, yang futuristik dan simple ya. Jadi kita lebih mengedepankan desain yang simple tapi menarik gitu. Di sini kita memberikan ruang-ruang bentuk ya, ada lingkaran, kotak, segitiga. Ini gunanya juga untuk sebagai latihan ya, latihan anak-anak SD kelas 1, kelas 2 dan TK. Ini kita melatih anak-anak untuk membiasakan ruang bentuk ya. Jadi ini desain dari pemandangan interior di bagian kiri ya, ini bagian kiri ya. Terus di sini juga kita melengkapi ada perpustakaan simple ya. Ini perpustakaan singkat simple. Di sini kita banyak taruh buku. Ini banyak teman-teman dari jamaah, kemudian dari orang-orang yang ingin sedekah buku, sedekah ilmu. Ini kita taruh sini semua. Di sini salah satunya ada buku menulis Al-Quran. Nah, menulis Al-Quran, belajar nulis Arab. Kemudian ada juga kisah para nabi ya. Ini kisah Rasulullah. Kemudian juga ada ini sama kisah Rasulullah namun dari beda kisahnya, karena memang kisah Rasulullah sangat banyak. Ya, jadi ini adalah kita berikan sedikit perpustakaan singkat supaya anak-anak terbiasa untuk membaca ya. Oke, selanjutnya di bagian, jadi tadi bagian kiri, ini bagian tengahnya. Ini tengahnya ya, untuk bagian tengah
ini kita sediakan sedikit ruang space. Untuk apa? Untuk kita berikan pengkhususan dan kelas intensif untuk TK. Jadi ini masih ada ruang sedikit. Ini kelas intensif untuk TK. Oke, bisa kita lihat masuk ya. Ya, jadi seperti ini pemandangannya. Ini ruang untuk TK, lampunya belum kita nyalain. Ya. Jadi ini ruang untuk intensif TK. Di sini ada 2 meja, ya. Ada meja di depan dan di belakang. Kemudian ini bagian desain utamanya. Jadi sekali lagi kita mengedepankan desain simple namun futuristik. Ya, simple tapi indah gitu. Terus di sini ada speaker. Ini speaker cuma buat nanti kalau kita ada acara di outdoor. Terus di sini juga ada perpustakaan kecil, ya ini untuk TK. Ada meja kecil, ini printer. Ya, jadi simple tapi serba ada. Oke, kemudian di sini kita melihat desain dari bagian depan. Ya, kalau tadi ini utama di samping, ini bagian depannya. Jadi guru-guru itu mengajar dari sini, kemudian ini papan tulis kaca. Ya, ini papan tulis kaca. Ini dia bisa untuk ditulis pakai spidol. Ada spidol nggak ya? Oke, nggak ada. Jadi mohon maaf nggak ada spidol. Nah, ini kita menggunakan papan tulis yang seperti ini. Oh, ini ada. Ya, di sini ada ada lemari. Nah, di sini kita bisa tulis huruf-huruf atau dijadikan sebagai media papan tulis. Ya, contoh kita tulis huruf ba. Nah, jelas ya? Ini papan tulis yang kita desain dengan kaca. Kenapa kaca? Karena kalau kaca itu gampang bersih. Ya, jadi biasanya kita hapus. Ada penghapus nggak ya? Ya, jadi biasanya kalau kaca itu, kenapa kita pilih kaca? Karena kaca itu dia lebih gampang untuk dihapus. Kita pakai tisu. Ya, nah jadi kalau kaca ini lebih gampang dihapus dan lebih bersih dia. Tuh. Dibanding kita pakai papan tulis, dia kadang kalau tintanya hitam terus tebal, dia agak susah buat dihapus. Tapi kalau misalnya kaca, itu sangat mudah untuk dihapus. Bahkan hanya dengan tisu saja, itu dia sudah bisa membersihkan kacanya. Ya, jadi kita menggunakan media kaca sebagai papan tulis karena lebih fleksibel. Oke. Ya, di sini juga ada lemari. Ya, ini ada 3 lemari. Nah, ini ada lemari untuk alat tulis, perlengkapan, kemudian ini buat dokumen-dokumen, dan di sini juga untuk gudangnya. Ya, jadi kita menyediakan di sini di samping papan tulis itu ada lemari-lemari serbaguna, 3 lemari. Ya, oke. Jadi seperti ini kurang lebih. Kemudian juga di sini bagian kanan, kiri, dan atas kita juga ada lemari ya. Ini semuanya serbaguna. Dibuka tutup bisa, dimasukin barang bisa. Jadi simple tapi alhamdulillah banyak fungsinya. Nah, ini juga dia ada lemari lagi di bagian kiri. Ini buat nyimpan alat tulis. Sama juga di bawah ada 3 lemari ya. Jadi satu papan tulis itu dirangkap dengan 8 lemari. 1, 2, 3. 3 di bagian kiri, 3 di bagian kanan, dan 2 di bagian atas. 1 lagi di bagian bawah, berarti totalnya 10 lemari. Ya, 10 lemari yang dirangkap dengan satu papan tulis. Jadi kalau teman-teman pengen ngikutin, ini bagus banget. Dan ini nempel, ya nempel ke tembok. Jadi simple tapi bisa untuk menyimpan banyak kegunaan. Ya, ini bisa dicontoh karena ini sangat cocok sekali di era kita sekarang yang mana kita hanya punya modal sedikit tapi kita bisa mendapatkan manfaat yang banyak. Nah, ini sekali lagi bisa dicontoh untuk lembaga dan program yang kita miliki. Desain sangat seperti ini sangat bagus sekali untuk kita terapkan ya. Kemudian di sini ada bangku. Nah, bangku ini banyak. Ini untuk anak TK. Jadi bangkunya kalau biasanya lagi aktivitas KBM, ini dipakai untuk duduk dari anak-anak TK. Tapi sekarang karena sedang libur, jadi ini kita rapikan di sini ya. Seperti ini. Ini bangkunya. Oke, kita lanjut ke bagian yang lain.
Oke. Terus tadi bagian tengah ya. Tengah itu kan untuk TK, ruang TK sedikit. Nah, terus di bagian samping kiri, ya samping kiri ini kita membuat desain seperti kebun. Nah, kita buat hijau. Di sini ada alat pengukur tinggi badan. Jadi anak-anak nanti bisa di sini ada tinggi badannya. Kemudian juga ada timbangan. Nah, ini ada timbangan untuk mengukur berat badan. Jadi sekali lagi simple tapi kegunaannya banyak. Ya. Jadi ini ada pengukur tinggi badan sama pengukur berat badan, timbangan. Terus desain di samping kiri kami menyediakan membuat desain yang lebih bernuansa alami. Jadi pohon, kemudian ada awan dan pohon lagi ya. Jadi lebih kerasa alami. Dan juga kami di sini menyediakan tempat duduk yang mana ini bisa dijadikan sebagai sarana untuk KBM ya. Jadi ini tempat duduk kami buat seragam seperti yang di samping atasnya. Jadi ini bisa dijadikan sebagai tempat untuk mengajar ya buat guru. Jadi ustazah bisa di sini, nanti anak-anak bisa di bawah. Ya, jadi ini sekali lagi sangat serbaguna. Terus di bawah kami juga memberikan lemari lagi. Nah, ini lemari. Nah, ini ya. Jadi tempat duduk sekaligus bisa dipakai untuk menyimpan barang. Ini lemari lagi. Ya. Dan sekali lagi ini lemari lagi. Jadi semua dari situ dari ujung sampai ujung itu lemari semua, ya. Karena kita bisa membuat lebih serbaguna. Jadi ini kalau ditotalin ya udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 lemari. Jadi satu tempat duduk bisa untuk menyimpan 11 lemari, bayangkan. Jadi nggak hanya tempat duduk, tapi juga sebagai wadah untuk menyimpan barang. Ya, namun sayangnya di sini kita tidak memberikan kunci, jadi ini bisa dibuka untuk semua. Ya, ini hanya sebagai buat menyimpan barang, menyimpan tas-tas sekolah, menyimpan alat tulis. Ya, jadi tidak ada kuncinya karena lemari ini tujuannya untuk menyimpan barang supaya barangnya itu tidak berceceran kemana-mana. Ya kan biasanya kan kalau anak TK SD kan kayak tasnya atau mungkin kadang bekalnya atau mungkin kadang alat tulisnya itu kan biasanya kemana-mana. Jadi kita menyediakan lemari ini tujuannya untuk supaya barang-barang itu tidak tercecer kemana-mana, ya. Terus di sini tadi kita pintu masuk, ya. Ini pintu masuk. Kalau kita buka pintunya langsung mengarah ke pemandangan luar, ya. Jadi ini pemandangan dari perumahan The Green daerah BSD Tangerang Selatan, ya, dekat stasiun Rawabuntu. Silahkan kalau ingin mampir bisa ke sini, nanti akan kami arahkan ke sini, ya. Jadi ini pemandangan untuk bagian luarnya. Ya, jadi ini pintu luar. Terus di samping di luar juga tadi kita sediakan wahana outbound sedikit untuk anak-anak bermain ketika waktu istirahat. Ya, ada ayunan, ada trampolin, ada panjat-panjatan dan sebagainya. Ya, jadi ini pemandangan luar dan ini desain bagian luar tadi. Terus juga di sini kita membuat surau. Jadi suraunya ini kita bikin ada 2. Ada surau Alfi TPQ 1, ada Alfi surau yang 02. Jadi ini yang 02. Nanti kita kalau mau lihat di atas itu ada 01 yang biasa kita pakai buat live, itu yang 01. Nah, di SD ya itu juga kita menyediakan surau. Jadi ini bentuk suraunya. Nah, ini bentuk suraunya. Ini kita berikan dia desain seperti kebun juga, bernuansa alami. Ini dia bukan asli ya, ini daun-daun buatan, namun lebih kelihatan asli. Ini background dari Munzalan, Kiai Haji Lukmanul Hakim. Kemudian di sini kita batasi dengan pagar supaya anak-anak nggak jatuh. Dan sekali lagi di sini kita membuat desain seperti alam, ya seperti kebun. Dan ini bukan asli, ini adalah daun buatan, daun bikinan. Ya di sini ada kipas karena kita kalau pakai AC nggak bisa karena ini di outdoor. Kita menggunakan kipas.
Terus di sini juga kita ada tempat wudhu. Nah, tempat wudhu yang kita lengkapi ada hand soap, kemudian ini juga hand soap lagi. Ya, jadi kita biasanya ini buat anak-anak ketika mereka ingin sholat wudhu. Jadi kalau sudah waktu sholat, kita suruh sholat dengan mengarahkan anak-anak untuk sholat di sini. Jadi kita menyediakan ada 3 keran. Ya, ini 3 keran untuk wudhu. Dan ini kami berikan desain tumbuhan supaya lebih bernuansa alami. Ya, supaya anak-anak lebih kerasa nuansa alam. Jadi kita buat desain dia seperti ini. Dan ini sekali lagi bukan tumbuhan asli, ini tumbuhan buatan yang kita menggunakan tumbuhan buatan ini supaya tidak mudah layu. Ya, jadi ini sekali lagi desain untuk bagian luar. Ya, jadi di luar kita ada surau 002 Alfi surau, dan juga di samping surau kita menyediakan ada tempat wudhu. Ya. Oke, kita lanjut ke bagian dalam lagi. Ya. Oke, kita masuk lagi. Jadi tadi sudah kita lihat ya pemandangan luar, pemandangan dalam. Kita tutup dulu sedikit. Ya. Sekarang kita lanjut ke gedung sebelah. Ya, ini ada saklar. Ini saklar di sini semua karena memudahkan kita untuk menyalakan lampu supaya nggak bingung. Jadi saklar kita buat satu semua di sini supaya dia lebih mudah untuk kita nyalakan lampunya. Oke, kita ada ruangan lagi di sini. Ya, ini bisa kita masuk. Nah, oke, kita bisa masuk ya ke sini. Ini sedang ada pembangunan. Ya, ini pembangunan untuk gedung sebelah. Jadi mohon doanya. Kita sedang membangun untuk 1 kelas lagi, kita gunakan untuk kelas SD juga. Jadi ini sedang dibangun. Terus di sini, nah, dari sekolah salah satu yang wajib itu harus ada kamar mandi. Ya, ini di sini kita ada wastafel. Wastafel. Ini ada lapnya untuk kita lap tangan. Terus di sini juga ada hand shopnya. Dan di sini kita menyediakan toilet. Ya, jadi di sini ada toilet untuk anak-anak atau untuk guru. Dan juga kami berikan cermin supaya mereka bisa merapikan dirinya. Ya, ini cermin untuk merapikan diri. Ada protokol COVID juga di sini. Ada kantong sampah. Ada pijakan untuk anak-anak karena mereka masih kecil-kecil. Dan di sini juga kami menyediakan ada lemari. Ya, lemari untuk barang-barang anak-anak. Apa namanya? Locker, iya locker ya. Ini ada locker. Nah, kalau locker ini baru dia ada kuncinya. Nah, ini kuncinya ini dibawa pulang sama anak-anak, ya. Nah gini. Jadi ini kuncinya ini dia dibawa pulang karena lockernya pribadi, ya. Ini ada locker untuk siapa ya. Jadi nanti ini bisa dibawa pulang kuncinya dan ini pribadi masing-masing. Ya, ini di sini ada buat name tag-nya. Nanti bisa dipakai untuk menyimpan barang-barang pribadi. Ya, oke. Kita lanjut ke samping lagi. Oke. Ini kita ada ruangan satu lagi, ya. Jadi lokasinya itu di samping ruang yang tadi, ini ada ruangan lagi yang luasnya cukup sama dengan ruangan tadi. Ya, ini ruangan untuk KBM juga. Jadi ini juga sama fungsinya untuk kegiatan belajar mengajar. Di sini kita menyediakan papan. Ini bukan papan tulis ya. Ini cuma papan mading. Jadi ini cuma papan mading. Papan untuk pengumuman-pengumuman kita buat di sini. Terus dia nggak ada lemari ya. Nggak ada lemari karena emang nggak ada space-nya. Karena ini cuma tembok. Ya, jadi ini cuma papan untuk pengumuman. Nanti kalau misalnya kita pengen belajar LVTPQ di sini bisa. Kita gantung kalender peraga di sini bisa, dan nanti anak-anak bisa ikut di sini. Ini lampunya belum terang ya. Saklarnya di mana? Ya, ini pemandangan dari gedung sebelah bisa kita pakai untuk kegiatan belajar mengajar SD atau kegiatan TPQ. Oh iya, ini lampunya ya. Jadi kita kasih lampu di backgroundnya, di belakangnya, supaya lebih kelihatan futuristik.
Juga di sini ini meja. Ini tadinya nggak begini ya, ini bisa dipindah-pindah. Nah ini. Nah ini nanti kita pindah-pindah, nanti bisa dibuat sebagai meja untuk kelompok belajar. Nah di sini juga ada loker yang terbuka. Ini juga ada bangku, ya kursi untuk anak-anak SD dan TK. Oke, ini desainnya juga kami berikan desain huruf-huruf, ya huruf-huruf. Ada M, ada Z, ada C. Ini supaya lebih kelihatan desain sekolah yang bagus. Kemudian juga, jadi ini dia kotak. Ini bukan kotak ini ya. Kalau ini dia nggak ada lemarinya, karena memang mepet lemarinya, jadi tidak bisa dibuat lemari. Nah paling nanti di sini kita ada space juga nih sedikit di sini. Nah ini, dia ada lemari ya. Jadi di samping kanan dia nggak ada, tapi di bawah dia ada lemari. Nah, ini lemari. Ada 1, 2, sampai 6. Ya, ada 6 lemari. Di sini juga gunanya bisa multifungsi, bisa buat buku, alat tulis, tas, dan sebagainya. Nah, yang luar biasanya, ini kita menyediakan papan tulis di bagian kanan ini. Ini besar sekali size-nya. Coba, ini kita jarang biasanya menemukan papan tulis yang sebesar ini. Ini besar sekali size-nya, jadi sekitar panjangnya mungkin kira-kira 10 meter, ya 10-15 meter. Terus panjangnya 10-15 meter, lebarnya bisa sampai 17 meter. Ya, panjangnya luar biasa. Jadi ini cukup besar. Dan ini seperti yang tadi di bagian TK. Ini bisa dipakai dari ujung sampai ujung. Ya, ini bisa buat papan tulis. Sayangnya tadi nggak ada spidol ya, jadi kita nggak bisa buat contohin. Tapi sekali lagi ini gunanya untuk papan tulis, ya. Ini di sini ada sekatnya karena memang dipotong kacanya, tapi nggak masalah. Ini bisa dipakai buat tulis dari ujung sampai ujung. Ini semua papan tulis. Ini bisa kita jadikan sebagai media untuk belajar KBM. Ya, ini besar sekali. Jadi kalau teman-teman pengen nyontoh, silahkan bisa untuk mengikuti desain seperti ini. Kita geser sedikit dulu, balikan lagi. Oke. Terus di bagian belakang, ini kan depan ya. Nah kalau depan ini dia pintu. Ini pintu buat keluar bisa. Ini harus dikunci. Ini bisa buat keluar pintu. Terus lanjut tadi samping ini seperti tadi, samping kiri yang tadi. Nah satu lagi di bagian belakang. Nah bagian belakang kita buat seperti ini, seperti catur, tapi warnanya abu-abu sama putih, karena kan kalau catur dia lebih ke kebiasaan orang Yahudi ya. Jadi kita buat warna-warni, tapi bukan seperti warna catur, warnanya warna abu-abu dan warna putih, seperti seragam sekolah SMA. Nah di sini ini juga unik, dia itu bisa dibuka kalau nggak salah ya, cuma agak susah dibukanya ya. Coba dari sini. Nah ini dia bisa dibuka. Dan ini semuanya lemari. Ya semuanya lemari. Ini juga bisa dibuka. Cuma kendalanya dia agak susah. Oh, ditekan ya. Oh, ditekan. Nah, gini. Ya, jadi sangat simpel, tapi bisa muat untuk berbagai macam barang. Oh, ini apa lagi? Nah, sangat luas. Ya, sangat luas. Jadi silahkan bagi teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang tertarik untuk memasukkan anaknya ke sini OSB School atau LVTPK 001, silahkan bisa segera mendaftarkan dirinya karena kita masih buka pendaftaran. Jadi desain sekolahnya unik, insya Allah pelajaran pun juga pelajaran yang bagus. Nah ini kita tekan lagi untuk bisa ditutup. Ya ini juga, jadi semuanya ini adalah lemari. Nah, lihat. Jadi sangat fungsional. Begitupun bagian bawahnya. Bagian bawah juga dia sebagai lemari, tapi masih belum kita isi barang, nanti bisa kita isi barang. Ya. Oke. Seperti itu. Oke. Jadi di sini kita mengedepankan desain simple, terus tidak terlalu mewah-mewah, tapi banyak kegunaannya, ya.
Jadi satu ruangan saja itu bisa muat sekitar 40 murid. 40 murid ditambah 2 guru, itu sangat muat. Ya, ditambah di sini juga kita bisa naruh barang, jadi barang nggak terlalu banyak, bisa kita taruh sini, dan itu bisa menambah kuota dari ruangan. Ya, jadi kalau mau diikutin desainnya silahkan, karena di zaman sekarang ini kita butuh sedikit modal, namun kegunaannya bisa banyak. Nah, ini bisa dipakai desain seperti ini. Ya, oke, kita lanjut. Ya, jadi tadi sudah masuk ke ruang 2. Satu lagi, ruangan yang tidak ketinggalan. Di sini kita ada menyediakan gudang. Nah, salah satu dari sekolah itu standar operasionalnya dia harus punya gudang. Ya, ini gudang untuk bagian barang-barang seperti alat-alat kebersihan, kemudian kebutuhan-kebutuhan lainnya itu kita simpan di sini. Ya, ini kita ada sediakan gudang. Kita tutup. Nah, oke, jadi seperti itu mungkin desain dari OSB School. Jadi kita ini baru tahun pertama, ya. Kita masih tahun pertama, dan nanti insya Allah buat kedepannya kita terus berkembang, terus membuat gedung-gedung baru, dan nanti ini akan terus kita upgrade ya. Jadi ini masih desain awal, nanti kedepannya masih kita akan terus upgrade. Jadi insya Allah nggak seperti ini saja desainnya, nanti terus akan kita ubah. Baik, alhamdulillah tadi sudah kita room tour ya, sudah kita room tour dari bagian gedung OSB School. Kita sudah melihat bagian semuanya dari mulai depan, kemudian bagian interiornya. Jadi ada 1 dan 2 gedungnya. Ada kamar mandi, ada gudang, dan tadi di luar juga kita udah melihat ada surau yang bagian kedua. Nah, jadi seperti itu mungkin sedikit room tour dari OSB School. Silakan sekali lagi bagi teman-teman di daerah Tangerang atau Jabodetabek yang ingin menyekolahkan anaknya, menyekolahkan saudaranya, sepupunya, silakan bisa datang langsung ke BSD Tangerang Selatan di perumahan The Green, ya. Kemudian kita ada di klaster apa namanya, klaster apa? Klaster Manhattan, ya, klaster Manhattan. Jadi di perumahan The Green di klaster Manhattan, nanti di sana sangat terpampang jelas ada tulisan OSB School atau OSB Learning Center. Ya, jadi sudah banyak juga yang kesini teman-teman semua, dan kita masih membuka peserta pendaftaran. Jadi kita masih buka peluang untuk anak-anak sekolah. Silahkan bagi yang ingin mendaftar bisa segera mendaftar lewat nomor yang kami berikan di deskripsi. Oke, seperti itu mungkin. Jika ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ingin lebih jelas lagi, silakan bisa kontak saya di nomor yang sudah tertera di bawah juga. Dan kami sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan kerjasamanya. Semoga kedepannya OSB Learning Center, OSB School Al-VTPQ ini bisa lebih berkembang dan berguna untuk kelangsungan rakyat dan teman-teman semua. Jadi mohon terus support kita dengan terus mengikuti lembaga-lembaga yang kita miliki. Insya Allah dengan kita terus istiqomah, kita membangun generasi bersama, maka kita akan bisa membuat Indonesia jauh lebih berkah, jauh lebih baik lagi. Terima kasih sekali lagi perhatiannya. Wallahu muwaffiq wal muthoriq. Sampai bertemu di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.